Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para ulama, para sepuh, wabil khusus kersana kesepuhan Bapak Ki Haji Mansur Yunus di Windu Janten Kadu Gede, para kiai di sadaya desa di Kecamatan Garawangi, para asatidzah dahilab, para pejabat pemerintah anu disesepuan ku kersana Bapak Camat sareng-rengan di pengurus di pemerintahan Kecamatan Garawangi, Kepala KUA, Kapolsek dan Ramil, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tehilap oge Bapak pemerintahan desa Pakembangan, sana bapakku sarang-sareng rengan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukuran ka Gusti Allah, alhamdulillah orang masih dibapasi panjang yuswa, dina kaayaan sehat walafiat, tetap iman Islam, sehingga orang sadaya tiasa hadir dikambilkeun ku Allah, hadir di majelis dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya di majelis kenging barokah, kenging manfaat, maslahati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukuran nu kadua, insyaallah sakedap deui urang panggih pendak sareng sasih anu mulia, bulan anu selalu ditunggu-tunggu ku para aulia, ditunggu-tunggu ku para umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal orang ngarasa bingah ku ayana dongkapna bulan Ramadan. Begitu bungah menghadapi datangna bulan Ramadan, sehingga orang siap-siap menyambutnya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan anu sae, sehingga ulah sampai orang ngalangkungan bulan Ramadan termasuk jadi jalmi anu rugi. Sing saha jalmi kalangkungan ku bulan Ramadan dosana teu saeb berarti rugi, cilaka. Numawi kesempatan bulan Ramadan ulah sampai dilewatkeun. Sadaya tos siap menyambut Ramadan? Tos siap? Siap mental, siap tenaga, siap segala rupina. Sebab kabingah dina bulan Ramadan itu ayat 2 saur Kanjeng Nabi. Bunga anu pertama nalika buka sonten maghrib berbuka puasa. Para ulama ngajelaskeun bahwa maksudna buka puasa sugan pedah barang dahar anu enak-enak tak kumaha. Ari kitu mah berarti nu bunga mah jalmi nu araya bae, anu falakir, anu tegaduh. Kanggo bukana berarti ente bunga. Saur para ulama bungahna sanes tina sabab dahareun, tapi sebab tos merasa sempurna kenging kaberkahan bisa puasa rengse. Puasa tanggal hiji buka alhamdulillah bunga, puasa rengse sadinten.
Jadi sanaos sonten teu buka oge tetap bunga sebab rengse ngalaksanakeun ibadah puasa. Nu kadua bunga nalika idza laqiya rabbah. Engke lamun urang tos pendak sareng Allah Subhanahu wa taala alias tos maut kaluar di alam dunia, urang bakal panggih sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bungahna naon? Bungahna nalika urang ningalikeun pahalana puasa. Pahalana puasa Masya Allah. Sebab puasa itu ibadah anu paling di alam ku Allah. Allah ngadawuh sadaya ibadah itu kullu amal ibni Adam lahu. Sadaya amal ibadah Bani Adam itu bagi anjeunna illa siyam, kecuali puasa. Ari puasa mah khusus kangge simkuring kata Allah. Wa ana azibih, dan akulah yang akan memberi balasannya puasa. Balasanna tak akan dijelaskan, tak akan dibocorkan. Ge bade kawas kumaha, ge bakal katingali ku urang sadaya lamun urang parantos wangsul ka Gusti Allah. Betapa indahna kejutana ari bare bade dipasihan hadiah tapi tos dibocorkan jenis hadiah napa tepati semangatnya. Ge tanggal 1 bakal nampi hadiah naon? Beas sakresek dah. Tapi lamun kejutan entah disangka-sangka pak manggih hadiah anu luar biasa, maka kabungahna oge luar biasa. Mudah-mudahan urang sadayana panggih sareng bulan Ramadan dina kayaan sehat wal afiat. Tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa kalayan sampurna. Ditambihan tiasa ngalaksanakeun ibadah-ibadah sunnah anu disunnahkeun dina bulan Ramadan dina kayaan sampurna. Amin ya rabbal. Tiasa dugi ka Lebaran biasanya paling inti paling utama mah lebarannya. Hari para ulama puasana bunga puasa teh lamun dibanding sareng bungahna lebaran atau bunga kene puasa. Justru lamun bade lebaran para ulama teh pada nangis sebab bade berpisah sareng bulan anu mul. Ari urang bungahna luar biasa rek lebaran. Soagala diayakeun. Sampai pusing tujuh keliling mikiran lebaran. Bungahna naon lebaran? Paling-paling nganggo acuk, barang dahar anu enak. Jadi fokuskeun urang ngalangkungan bulan Ramadan, semangat bungah ku ayana bulan Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana gampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sakedik tentang puasa bade diteraskan hanca nomor 25 kita anu model kieu. Faslun fi bayani itsmiman. Ini fasal menjelaskan dosanya orang, tentang dosanya seseorang da'a yang mengajak-ajak ila dhalalatin kepada kesesatan, sesat dalam berfikir, sesat dalam bersikap, sesat dalam beramal. Ausanna atau membikin contoh sunnatan, contoh sayatan yang jelek. Dosanya orang yang mengajak-ajak kesesatan dan memberi contoh-contoh yang jelek sehingga itu amalan dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain sampai yaumil qiyamah.
Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mangga Bapak Camat bade ngalaksanakeun acara salajengna, mangga pilujeng. Ayat liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladzina yudillunahum. Surat An-Nahl ayat 25. Ieu ayat sapotong teu acana ayatna kieu. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir Mekkah pada zaman Nabi, orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan akhirat, orang-orang yang tidak percaya adanya kehidupan setelah mati, orang kafir Mekkah itu yang paling sulit diajak beriman itu beriman adanya hari kiamat. Saking-sakingnya tidak percaya orang kafir Mekkah itu diajak beriman kepada hari kiamat. Ada seorang tokoh kafir Quraisy sambil bawa tulang yang sudah remuk, diremuk-remuk begini, tulangnya hancur ya, di depan Nabi sambil berkata, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang akan bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur begini? Saking tidak percayanya adanya hari kiamat. Menurut mereka setelah mati selesai orang itu, tidak ada urusan lagi. Kata Islam, justru kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah mati. Hidup di dunia itu kan sementara. Mana buktinya sementara? Artinya sementara itu tidak selamanya. Bisa jadi kita meninggalkan dunia lebih dulu, atau dunia meninggalkan kita lebih dulu. Bisa jadi kita meninggalkan jabatan kita lebih dulu, atau jabatan kita yang meninggalkan kita dulu. Tidak ada yang selamanya, tidak ada yang langgeng. Sebenarnya bukti-bukti sudah banyak, cuman orang kafir Quraisy paling tidak percaya adanya alam akhirat, yaitu alam pembalasan. Begitu ditanyakan kepada mereka, dikatakan apa? Madza anzala rabbukum? Apakah yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya? Apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya? Yaitu kepada kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mereka jawab, qalu asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin, karangan-karangan orang-orang dulu, tulisan-tulisan orang dulu yang dipelajari oleh Muhammad sehingga diceritakan kepada umat seakan-akan mengatakan itu kitab suci. Ini kata-kata kafir Quraisy. Itu dibantah dengan kenyataan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang punya gelar Al-Amin. Al-Amin bukan Amin nomor 1 loh ya. Al-Amin, Al-Amin itu nabi yang dipercaya. Ada gelar dari Al-Ummi. Nabi itu gelarnya Al-Ummi. Ummi itu artinya tidak bisa nulis, tidak bisa baca.
tapi punya ilmu. Kalau kita kalau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, pasti bodoh. Laras enggak? Mana ada orang tidak bisa nulis, baca tidak bisa, ya pasti bodoh. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah ditakdirkan oleh Allah tetiasa nulis, tetiasa maca. Itu kanggo bukti bahwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah orsinil dari Allah, bukan dari belajar kitab-kitab yang dulu, bukan dari ngambil-ngambil keterangan yang dulu. Setelah jawaban itu dikecam oleh Allah, ketika mereka menjawab seperti itu, maka akan diikuti oleh orang-orang sesudah itu. Orang-orang turunan mereka kafir Mekah, mereka berprinsip, berpendapat bahwa Al-Quran tidak atau bukan sebagai kalamullah atau kitab dari Allah, melainkan kitab karangan orang-orang dulu. Liyahmilu auzarahum kamilah. Perbuatan mereka seperti itu liyahmilu, supaya mereka menanggung, membawa auzarahum, dosa-dosa mereka kamilatan dengan sempurna. Dosanya itu luar biasa karena tidak mengakui kitabnya Allah. Maka dosanya itu ditanggung mereka sendiri secara sempurna. Artinya sempurna gimana? Dosa itu, manusia itu tidak ada yang tidak dosa. Laras enggak? Sadaya manusia pasti kajennu kumaha oge tetap ngalaman dosa, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap dosa itu pasti ada siksanya. Awas, ulah dianggap remeh. Sedosa sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Seberat semut hitam yang kecil kebaikan, maka akan dirasakan balasannya. Kalau itu kejelekan, akan dirasakan juga siksaan. Nah, makanya kalau begitu kita ini pantas entah masuk surga kira-kira? Pantas entah gini-gini? Nah, ayah nu bebas dosa ayah. Tara ngomongkeun batur ayah. Nah, dosa hiji bae heula ngomongkeun ka batur aya henteu nu teu pernah ngomongkeun ka batur. Daya aya jalmi nutulinya. Nutuli nu bisu ta eta mah aman. Moal ngomongkeun ka batur. Tapi tetap manusia itu tetap punya dosa itu sumbernya dari bolongan 9. Kata orang dulu itu, tina babahan nowo songo, mata 2, hidung 2, mulut 1, berarti sabaraha? 5, telinga 2, 7. Terus mana deh? Kok kaki bolongan? Bolongan 9. NU juga bintangnya 9 ya. Sumber dosa manusia juga dari bolongan 9. Coba kita hitung lagi baik-baik. Mata 2, hidung 2, 4, mulut 1, 5, telinga 2, 7. Tinggal bolongan bawah, depan, belakang. Kalau tidak dari sini dapat dosa dari sini. Kalau tidak dari sini, dari sini. Masya Allah. Dan setiap dosa itu pasti dihukum oleh Allah, pasti. Terkecuali mendapat ampunan dari Gusti Allah. Lah itu yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini pantas enggak dia kasih ampunan oleh Allah? Itu menjadi masalah. Pantas enggak kira-kira kita diampuni oleh Allah? Orang yang tidak pantas diampuni oleh Allah itu orang yang ketika melakukan dosa merasa bangga, merasa syukuran, alhamdulillah. Tapi
Orang yang pantas mendapat ampunan Allah adalah orang yang setiap malam nangis sendiri tong bareng jeung saha-saha. Ngampar sajadah mayun ka kulon wudu heula nangis ka Gusti Allah nuhunkeun dihapun, itu nu pantas diampura ku Allah. Hari orang can kitu mah ulah waka ngaku-ngaku hayang dihambu. Nah, ketika jalmi sagoreng-gorengna jalmi ge sok aya kasayanananya. Leres. Sok nulungan ka batur, sok bager ka sepuh. Seueur lah pokona. Ari urang mah potonganna potongan campur-campur, campur lah. Amisna aya, asinna aya. Maksiat hayu bae, pahala oge aya. Sok nulungan ka batur. Alhamdulillah. Tapi no ikhlas. Ai nulungan batur teh ikhlas mah mulai ganjaran. Ai bagi-bagi sembako aya dicolok eta mah. Eta sanes sedekah eta mah. Sedekah cap naon. Jadi begitu manusia punya amal jelek dan punya amal soleh, maka setiap amal soleh itu bisa menghapus dosa otomatis. Lamun amal solehna selamat terkena hama, sebab amal soleh itu aya hamaan. Mun kena hamanya habis. Ketika amal soleh itu sanes alit tapi selamat, maka dikersakeun ku Allah tina ukuran amal soleh itu dosa dikirangan. Makanya kalau kajen dosa terus tapi amal solehna kalau sugan we dosa orang seeb amal soleh gitu. Jadi balapan ulah sampai eleh. Mana setiap dosa dicatat bu nya Pak. Enjing isuk-isuk geus ngomongkeun ke batur tulis hiji. Rada siang saeutik anaon deui terus ditulis sampai sore. Urang kudu bisa salat sabaraha rakaat ya lamun dosana 10 kudu 10 rakaat salat sunahna di samping salat-salatan wajib. Lah engke insyaallah totalan di hadapan Allah mudah-mudahan dosa orang seeb ku amal saleh. Mana di dia dijelaskan kamilah liyahmilu auzarahum kamilah, dosana sempurna. Sebab ini adalah orang-orang kafir Mekah anu ngejek ka Kanjeng Nabi nyebatkeun Quran teh sanes kalamul. Tapi ari umat Islam itu dosa sakumaha gedena oge tiasa dikirangan sebab orang ngalaksanakan amal saya. Termasuk alhamdulillah ayeuna orang sadaya tiasa sareng-sareng hadir di ieu majelis turuna rahmat. Ieu tempatnya tempat turuna rahmat sebab masjid itu bumi Allah. Bumi Allah. Orang lebet ke bumi yang paling bagus adalah bumi Gusti Allah. Niatna bari ngaos ibadah ke Allah, tos niat naon namina teh itikaf ta acan tadi. Iya ibu-ibu dijamin suci sadaya. Aya nu nuju pamengan. Ulah sok dibuna-buni. Wayahna ibu anu nuju pamengan teu kenging calik di jero masjid, mirengkeuna ti luar bae. Sanes bakal kenging pahala, malah kenging dosa. Sebab cicing di jero masjid bagi istri anu nuju pamengan itu hukumnya haram. Paham tuh ibu? Nu terang ibu, nu apal urusan eta mah ibu abdi mah teu terangnya. Ka bagu aya laporan teh bagu. Tayanya. Mun aya laporan mangga diaturanan keluar baik, sebab ibu ti detik dugi ka detik itu dicatat dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa pasti disiksa. Daek disiksa.
Hari alimnya. Kari hati-hati. Liyahmilu auzarahum kamilah yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat mereka mendapat siksa dari membohongkan kepada Nabi, itu dosa yang sempurna, siksaan yang sempurna. Di samping mendapatkan dosanya sendiri, wa min auzaril ladzina, dan dari dosa-dosanya orang banyak, yudillunahum, yang oleh mereka disesatkannya. Para pengikut-pengikutnya yang disesatkan oleh mereka, mereka melakukan seperti apa yang diamalkan oleh mereka, sehingga mereka pada numpuk-numpuk dosa manehna bagian. Jadi hartosna kadang-kadang jalmi di akhirat engke ongkoh di alam dunia nama tara dosa, tapi geuning di akhirat sugih ku dosa. Bisa jadi jalmi di alam dunia amal ibadah nama tepati sabaraha, tapi di akhirat ternyata jadi jalma sugih pahala. Mudah-mudahan keduanya. Jalmi anu di alam dunia tara dosa perasaan, hati-hati, tapi di akhirat kaya dosa nyata jalmi anu sok marinan contoh kawonan kabatur. Urang ngademel hiji perbuatan anu awon terus diturutan ku tatangga, ge ku tatangga diturutan deui ka dulurna, terus berkembang. Begitu orang maot, dosana orang-orang nunurutan urang itu dikirimkan ke urang. Bukan dosa mereka diambil dipasikeun ka urang sanes, mereka tetap kenging dosa orang dipasieun dosa seperti dosa mereka dipasikeun ka urang. Makanya lamun dipikir-pikir mah lebih berisiko kiai daripada sanes kiai. Ya. Laras enggak? Sebab kiai begitu mengucapkan, mengatakan, berperilaku, terus ku masyarakat diturutan. Lamun eta perilaku saya mah pahalana ngalir ka urang. Tapi giliran eta perbuatan awon, maka dosana seperti dosa mereka dikirim ke urang. Bisa jadi kiai hingga di akhirat malah sugih dosa, naudzubil. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dawud meriwayatkan dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa mengajak-ajak ila hudan kepada hudan. Hudan itu petunjuk Allah. Ada orang tidak tahu hidayah, kurang diajak supaya dapat hidayah. Orang yang tersesat kurang diarahkan menjadi dapat hidayah. Orang yang demikian kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuriman, seperti pahalanya orang tabi'ah yang mengikuti hu ing manda'a. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang mengikuti kita. Sekarang banyak orang yang bangga punya pengikut di dalam apa? Ini loh, apa ini namanya? Media sosialnya. Laras. Flowers apa? Bangga saya punya pengikut sekian juta, Itu pengikut kalau ngikuti tingkah kita, tingkah yang dosa, jadi tinggal dikalikan saja. Kalau followernya berapa? 10 juta dosa masuk ke kita setiap mereka beramal. Ulah dianggap enteng. Itu barang siapa mengajak kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sejumlah orang yang mengikuti kita. Kalau pengikut jutaan tapi mengikuti perilaku yang baik, maka pahala juga akan mengikuti kita.
La yanqusu dzalika, itu semuanya tidak mengurangi. Pahala yang dikirimkan kepada orang yang beri contoh itu tidak mengurangi min ujurihim, dari dosa-dosa mereka, syai'an, sedikit pun. Yang mengamalkan dosa dapat dosa sempurna. Kalau dapat dosa 100, 100. Ini juga 100 dikirimkan kepada yang beri contoh. Jadi yang 100 kirimkan kepada yang beri contoh, yang beramal dapat 100 sama. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak-ajak kepada kesesatan, kana alaihi, maka dia akan mendapatkan minal itsmi, dosa, mithlu atham man tabi'ahu, seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika, yang itu semuanya tidak mengurangi min atharihim, dari dosa-dosa mereka, syai'an, sedikit pun. Makanya hati-hati ya, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Kadang-kadang dianggap barang sepele. Kita ngasih nama, julukan kepada orang lain secara tidak sengaja, kemudian menjadi napel. Semua orang pada bilang begitu. Ada orang misalkan pendek, terus badannya gendut, terus oleh dia disebut ini si penbul ini. Penbul itu pendek, bulat. Akhirnya orang lain pada ngikutin. Akhirnya jadi masyhur, semua orang bilang apa? Penbul. Ini kan penghinaan. Setiap orang yang menyebut penbul itu pasti dosa. Sampai orangnya disebut penbul itu resep. Sampai senang, saking apa? Saking melekatnya. Itu contoh. Jadi orang yang pertama kali memberi nama itu, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan amalan seperti itu. Jangan dianggap remeh. Dari perilaku, terutama anak-anak kita ya, kita jangan beri contoh yang jelek-jelek. Begitu nanti diikuti sama anak, anak diikuti sama anaknya, turun-temurun, maka kita dapat kiriman dosa dari anak cucu kita. Makanya orang yang sudah jadi bapak hati-hati. Orang yang sudah jadi abah juga harus hati-hati. Jadi kepala rumah tangga, jadi kepala kampung, apalagi kepala desa. Jangan sampai jadi kepala desa nantinya jadi kepala dosa. Sebab bapak kepala desa memberi contoh yang jelek-jelek. Tapi sanes kepala desa Pakembangan ini namanya. Untungnya Pak Kepala Desa Pakembangan datang ke masjid mencontoh, memberi contoh apa? Pengajian. Ibu-ibu pada ikut semua. Alhamdulillah. Bukan jadi kepala dosa ini, tapi kepala desa. Jadi jangan sekali-kali jadi kepala desa memberi contoh kejelekan kepada masyarakat. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Bupati, Presiden, bangsa kepala-kepala itu, Masya Allah. Sebab sudah menjadi kebudayaan, kebiasaan, adatul sadah, sayyidul adah, ya kan. Kebiasaan seorang pemimpin itu menjadi sebuah kebiasaan yang idola. Idolanya apa? Diidolakan. Makanya kebayangkan ya, punten-punten orang-orang yang punya, yang jadi public figure ya, memberi contoh-contoh yang jelek akhirnya diikutin, memberi contoh pakaian yang minim-minim, yang kelihatan itu-itunya, akhirnya diikuti, Masya Allah itu. Nanti menjadi kaya raya itu di akhirat, kaya raya dosa kalau tidak dihampura oleh Gusti Allah.
semuanya itu kalau tidak dihampura ku Gusti Allah. Ya akhirnya kumaha ya mudah-mudahan urang sadayana selalu kenging hampura ti Gusti. Ini kesempatan kita mendapatkan bulan Ramadan. Sebab Ramadan itu mesin cuci. Ibarat apa mesin? Bapak ibu masuk ke Ramadan, keluar bludus bersih. Kalau keluar masih kotor berarti cilaka. Na'udzubillah. Dalam sebuah hadis yang hadisnya agak lupa saya. Barang siapa ketemu Ramadan, kemudian selesai Ramadan dosanya tidak habis, itu orang yang cilaka. Ada lagi, barang siapa mempunyai orang tua dan dia tidak mendapatkan surga dari orang tua itu, maka cilaka. Artinya bagaimana ketika kita merawat orang tua dengan ikhlas, ngasuh sampai akhir hayat, maka akan mendapatkan surga. Panggampang-gampang nanengan surga ngurus jalmi sepuh. Mana untung bapak-bapak anu masih gaduh naon, sepuh anu masih jumeneng, anu tos sepuh pisan eta berarti pintu surga aya di bumi. Teu kudu neangan ke mana-mana. Kari ka ikhlas bae ngarawat ibu. Ya hadis-hadis sesudah ya hampir semuanya maknanya seperti itu. Wa akhraja Muslimun min riwayat Abdurrahman bin Hilal an Jaririn ibni Abdullah al-Bujali radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Hilal dari Jarir bin Abdullah al-Bujali radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin, dalam hadis yang panjang. Dalam hadis itu qala fihi, ada dipotong ini hadisnya, diambil yang apa yang intinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami, barang siapa memberi contoh di dalam Islam, sunnatan, contoh hasanatan yang baik, contoh perilaku, contoh perkataan, contoh sikap dalam Islam, contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapat pahala hasanah itu. Wa ajru man amila biha, dan dia akan mendapatkan pahalanya orang-orang yang mengamalkan hasanah itu ba'dahu, sesudah dia meninggal. Min ghairi ayyang qusa, tanpa mengurangi min ujurihim, dari pahala-pahala orang-orang yang mengamalkan itu syai'an, sedikit pun. Jadi orang sudah meninggal itu masih bisa mendapat pahala. Ya kan katanya ada hadis yang mengatakan bahwa ingkoto amalu itu kemudian idza mata ibnu Adam ingkoto amalu. Ketika seorang manusia mati, maka putuslah amalnya. Ingkoto apa? Amalu. Itu ditanyakan. Ya enggak dikatakan itu juga keharti orang gigis apal Kanjeng Nabi ari jalma paeh da moal bisa salat kan gitunya. Kenapa dikatakan seperti itu? Kata para ulama, yang dimaksud ingqata amaluhu itu adalah putus pahala amal. Pahala amal apa saja itu sudah putus, berhenti. Kalau amalnya itu nggak usah dijelaskan, udah pasti mati, ya pasti ndak beramal kan gitunya. Jadi yang dimaksud putus adalah apa? Pahala amal. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Kalau dari 3 hal ini pahala ngocor baik. Shadaqatun jariyah, satu apa? Sedekah jariyah. Sedekah anu manfaatna turun temurun, ente saib-saib. Seura tuh ngabangun jalan, ngabangun masjid,
ngagali sumur terus dimanfaatkan turun-temurun. Itu namina sedekah naon jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya ilmu sedikit, kita ajarkan kepada orang yang membutuhkan. Mau itu anak kecil, mau itu anak sendiri, atau anak batur. Kurang bisana kakara apal usoli, ngajarkan usoli. Kurang kakara bisa ombeh, ngajarkan ombeh yang baik. Ilmu yang dimanfaatkan ini selama masih diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya akan mocor terus kepada kita walaupun kita sudah di alam barzah. Dan yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, atau punya anak soleh yang suka mendoakan kita. Jadi antara ketiga hal ini termasuk ilmu yuntafa'u bihi. Tadi kita memberi contoh kepada orang lain, kemudian orang lain pada ngikutin, daik ngaramalkeun terus sampai hari kiamat, pahala ngocor terus. Itu kemurahan Gusti Allah. Maka jadilah orang yang bermanfaat. Ibu-ibu ulah elehnya didik putra-putra ibu nu masih aralit karena kasayan, karena adab anu sae, diajar bahasa anu sae, diajar perilaku anu sae. Nalika bade emam di papatahan doana, ibuna apal heula kuduna doa bade punten di haturanan kalebet bae sadaya. Pami di luar mah bising teka bagi kayaknya. Ngelamun aya malaikat rahmat turun ti langit ngabantun rahmat teka bagi. Teras we kalebet ipayun di masih kosong. Teras maju. Nu dipengker majeng bae engke nuti pengker teras masuk. Justru ibu-ibu adalah orang pertama yang mencetak anak. Jalmi teh bisa Islam, bisa Yahudi, bisa kafir, tergantung ibuna. Leres. Nu kadua tergantung bapakna. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, ini hadis. Sadaya bayi anu dilahirkan itu dilahirkan dina kaayaan Islam. Islam sadayana. Mana lamun aya orok lahir terus maut, itu pasti masuk surga. Mana lamun gaduh putra nembe lahir atau nembe masih dina ya kandungan terus maut ulah sedih. Justru eta teh simpanan. Berarti ibu tos gaduh putra di sorga. Engke pasti milarian. Aya teu anak nu poho ka indung. Teu aya, kabeh keinget ka indung. Manakala kumaha ari anak mah moal bisa dipegatnya. Ari salaki mah bisa pegatan tapi anak mah moal bisa dipegat. Mana sekali anak ya anak. Engke urang geus ngantri di pintu neraka umpamina kitunya. Ari pakayan nu manggil ibu nok umpamana kitu. Aya nu manggil ieu. Sieleng orok nu baheula mah maut. Ibu abdi teh putra ibu. Ayeuna abdi di surga, maka ibu kudu di surga. Lamun teu sareng ibu abdi alim. Kan cek Allah nyanggeus bareng-bareng juga ditu. Jadilah ibu yang mencetak anak sebagai anak yang soleh. Iya pala putra jalmi iya sadaya tiasana nyarios itu sebab di papatahan ku si ibu. Mana ari ngomong hati-hati ibu mah. Aya si bapana milari naon tedekatimu. Si beleguk. Eta si anak teh mireng.
Oh, nuk itu belegungnya. Dicatat. Itu berarti melak belegu kita mah. Mana ibu kedah hati. Ulah dikira bahwa anak kecil itu tidak merekam. Sadaya direkam. Mana pola tingkah anak itu tergantung ibuna. Mana abdi gaduh program kesimpulan pokoknya anak harus dipapatahan bahasa anu halus, bahasa Sunda anu halus, ulah diajaran bahasa Indonesia sing jadi penyiar TV. Sebab bahasa halus itu nu aya di Sunda bae, di Indonesia teu aya. Anak ngomong ke bapak ya kamu bae nya. Nah, kamu sih gimana sih pak? Matanya nggak dipakai Tuhan. Ya nggak ada bahasa halusnya, mata ya mata. Makanya diajar bahasa halus, nanti belajar bahasa Indonesia, ningal TV ke cukup. Ningal TV ke bisa bahasa Indonesia. Dari mulai bahasa, kebiasaan, sholat. Upami ibu bade sedekah, nya, mbok alit, mbok ageng, mun tiasa ngajak putra diajak supaya ningali bahwa orang teh ahli sedekah. Malah mun tiasa dicepengan ka putra tuh pasikan. Sok pasikan. Pami di masjid, bapak putaran diajak ke masjid Jumatan, sanos teu azan disunat teu naon-naon. Gaya kotak mangkat. Ieu budak ngadok endong 100.000 cepengan ka putra. Lebet kenceng. Jadi mapatahan hal-hal anu sae lamun eta napel terus dilaksanakan, diamalkan eta pahala urang kanggo engkena. Alhamdulillah. Contoh-contoh yang sae. Urang gitu kabatur ngahormat, kabatur bahasana sae eta nyontohan putra eta. Qala Mujahidun rahimahullahu taala. Imam Mujahid berkata fi tafsiril ayatil madhkurah, dalam menafsiri ayat yang tadi dibaca, hamluhum dzunuba anfusihim wa dzunuba man ata'ahum. Hamalahum ta hamlahum. Allah membebani kepada mereka dzunuba anfusihim, dosa-dosa mereka sendiri, wa dzunuba man ata'ahum, dan dosa-dosanya orang yang mengikutinya. Wala yukhafafu dzalika amman ata'ahum. Wala yukhafifu, dan Allah tidak meringankan, menjadikan ringan dosa yang dipasihkan kepada pemberi contoh tadi dari orang-orang yang mengikutinya dari siksa. Jadi artinya lamun ada orang berdosa tuli disiksa ku Allah, ngomong kieu, ya Allah abdi ulah disiksa tarik-tarik teuing, da abdi kikian teh nurutan Pak Kiai umpamana gitu. Atuh siksa abdi pasihkeun we ka Pak Kiai, abdinya bade ngarokok bae. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Tetap yang mengamalkan itu tetap dapat dosa, dapat siksa, di samping memberi dosa kepada orang yang memberi contoh. Warwat Tirmidzi an Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man ahya sunnatan, barang siapa yang menghidupkan sunnah, min sunnati, dari sunnahku, kata Nabi, qad umitat, yang telah dimatikan itu sunnah, ba'di, setelah aku meninggal, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu man amila biha,
sama dengan pahalanya orang yang mengamalkan itu sunnah. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang telah mati, maka kita berjuang, kita hidupkan. Di satu desa tidak ada yang ngaji, kita berjuang ngadakan pengajian. Di desa ketika bulan Ramadan tidak ada taraweh, kita adakan sholat taraweh. Tidak ada tadarus Quran, kita adakan tadarus Quran. Nanti orang yang mengikuti, yang nurutan itu dapat pahala. Pahalanya juga dikirimkan kepada kita. Di RT kita, di RW kita. Lamun dina bulan Ramadan masih keneh aya kegiatan-kegiatan anu awon, orang robah jadikan kegiatan anu sae. Ulah sampai keawonan itu dibiarkan sampai menjadi keawonan yang paten. Karena sebuah kebiasaan, ketika barang yang jelek itu sudah menjadi biasa, maka akan menjadi hal yang baik. Rarasaan nih mah, perasaan masyarakat hal yang baik, padahal itu jelek. Makanya jangan biarkan kebiasaan jelek yang menjadi kebiasaan, jangan dibiarkan, harus kita robah. Ketika ada kebiasaan yang jelek, kita robah menjadi kebiasaan yang baik. Ari di lembur-lembur badai tumaros, ari wayah buka sok aya nu masian buka gratis di Tajuk teu? Aya. Di Pakembangan tadi mana? Di masjid-masjid sok ayanya. Lamun aya diteruskeun, lamun teu aya diayakeun. Walaupun itu cuman air. Man fattara shaiman, dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan kanggo buka kajalmi anu saum, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahalanya dia. Walaupun masih sakit, itu serak-serak itu banyak buka itu. Ibu-ibu tos aya caina. Biasanya urusan masihan buka itu biasanya urusan ibu-ibu. Hari bapak-bapak mah teu kawasa. Si bapak mau hoyong masihan teh buka ka masjid, cek ibuna, duh terarajeun. Duh teu kabarujeng nya terjadi. Jadi bapak nanti masihan artosna, ya. Meuli naon? Diantarkeun ka masjid kanggo buka bersama. Masya Allah eta lamun nu ngadahar dahareun bapak aya jalmi 100, berarti puasana jalmi 100 dikirimkeun ka bapak. Jadi akhir Ramadan teh hasilna sanes adu puasanya lira, puasana jalma loba. Di Jawa Timur kapungkur simkuring kantos mondok pesantren di situ aya acara itu masyarakat kompak ngabagikeun kangge buka berbentuk nasi yang dibungkus ka sadaya pesantren di dinya. Pesantren dinya teh aya 3 ta 4. Santrina aya ngarebuna. Eta buka jeung sahurna ditanggung ku masyarakat selama Ramadan. Digilir upami jalmi kemampuanna aya jalmi nu sugih bertanggung jawab anjeunna masihan buka sahur selama 1 minggu kunya lira. Eta padahal aya santri hampir 1000 kurang sakedik. Oke, terus tanggal ke-6, tanggal ke-8, ke-9 itu diganti, bergilir. Aya nyanggeman saparo, nengan saparona deui, berarti duaan. Aya nyanggeman seperti lu, nengan deui. Sampai tanggal terakhir itu masih aya. Luar biasa. Itu budaya seperti itu, baheula nu mere contoh saha? Eta nu kenging ganjaran paling gede nah.
Jadi acara masian buka Ka'batur itu budaya anu enteng, kebiasaan anu enteng bari resep, pahalana luar biasa. Makana mun tiasanya etang-etang kanggo ngagerakkeun jamaah maghrib di tajuk atau nabi di masjid, pakuwu puntennya. Punten bae mah. Gerakan pemuda anak-anak sinang ngariung di masjid dibere buka. Geus kasenengna naon sok? Ulah eleh ku Pak Prabowo. Mangkara padu makan siang baik itu. Urang mah buka siap. Umat Islam terus biasa masian tuang ka masyarakat terus biasa. Engke insyaallah ku Allah bakal dibukakan rezeki anu teu disangka-sangka. Amin. Putrana engke digiringkeun ka masjid sadaya supaya begitu trong itu ngaleueut bae. Padu buka padu batal bae langsung jamaah maghrib reng sejamaah terus barang tuang. Sata azan buka maca doa-doa aya doa-doana bareng-bareng. Jadi ngena bukana sepakat we di masjid gitu. Entong dia parompokan di masjid bae. Supaya masjidnya jadi rame, regreg. Gereng seisa langsung tong arwi teruskeun salat tarawih. Luar biasa lah. Tos itu entong langsung uwi terus bareng-bareng maca Quran. Sampai sejam sabaraha sakuatna we. Aya kuat sampai jam 3 sok. Mangpang bulan Ramadan. Nu kitu teh lamun ditugaskeun ku paku nu menang ganjaran gede. Nu nyontoanana. Langke ibu-ibu nyontohan pala putra. Ge putra narurutan. Masya Allah pokoknya kasayan itu ibarat sesuatu yang berbunga seperti bank kan uang berbunga terus nih. Amal saya ke berbunga terus, berkembang terus. Min ghairi ayyang qusadzalika min ujurim syai'an wa man ibtada'a bid'ata dolalatin. Barang siapa membuat bid'ah atau membuat perbuatan yang model baru tapi yang berbentuk kesesatan, la turdi Allah wa rasulahu, yang mana bid'ah tersebut tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, kana alaihi, maka bagi dia akan mendapatkan dosa mithlu atham man amila biha, seperti dosanya orang-orang yang mengamalkan bid'ah tersebut, la yang kusudzalika, dan itu semua tidak mengurangi min auzarin nas, dari dosanya masyarakat sayan sedikit pun. Desa Pakembangan narutan kabeh ka paku sebab paku seneng joget umpama nih puntennya. Umpama lo nya. Ya wis akhirna kumaha? Panen dosa. Warawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, inda fasadi ummati, ketika umatku sedang rusak. Rusak apanya? Rusak amal perbuatannya, rusak akidahnya, dan dia masih berpegang teguh pada sunnah Nabi, walaupun orang lain rusak semua tapi dia tetap teguh memegang sunnah Nabi, maka lahu ajru mi'ati syahidin. Orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 orang mati syahid. Orang mati syahid hiji bagi sawarga, komo 100. Masya Allah. Jadi garis kesimpulannya, jadilah kita ini orang-orang yang memberi contoh perbuatan yang baik, minimal dari lingkungan terkecil, apalagi lingkungan yang besar.
mulai dulu dari keluarga kita. Tidak harus jadi bapakku dulu, mau jadi contoh yang baik. Urang ge tiasa ngeunamel contoh yang saya dirompoknya lira. Teu guru jadi kiai heula. Urang ge boga anak, contohan bae anak urang, ka bener. Lamun awon geunggeureukkeun bina teu bisa mapatan sorangan, serahkeun ka bapak kiai. Pak Kiai punten niteu putra abdi mangga didik ajar ilmu anu sae. Dibiaya tuh lah gratis. Enak bae waduh warang bae. Ge keprayogian naon bae abdi siap nanggel waler. Ternyata Pak Kiai na oh kedah meser buku, ya pang meserkeun lah. Mangkara buku ti kiaina. Jadi perjuangan menuntaskan keluarga, menghindarkan dirinya dan keluarga tina api neraka itu perjuangan yang sangat mulia dan itu menjadi cita-citanya orang yang beriman. Demikian, ini sudah jam berapa? Sudah jam 10.16. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten di akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.